Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita berjumpa kembali. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian baringan dan jenis-jenis baringan. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang baringan silang. Apa yang dimaksud dengan baringan silang? Sebelum Ibu menjelaskan tentang baringan silang, Ibu akan mengingatkan kembali pengertian dari membaring. Membaring adalah menarik garis terhadap benda baringan dengan tujuan untuk menentukan posisi kapal. Jadi dengan membaring ini kita bisa menentukan posisi kapal berapa sudut antara kita si pembaring dengan benda baringan. Kemudian dalam menentukan posisi kapal ini banyak jenis-jenis baringan. Ya, ada baringan geser, ada baringan 45 surat dan yang lainnya. Ini sudah kita sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi sekarang yang akan Ibu jelaskan adalah baringan silang. Apa yang dimaksud dengan baringan silang? Jadi baringan silang adalah membaring dua buah benda baringan secara bersamaan tanpa perubahan tempat. Jadi di sini kita akan membaring dua buah benda secara bersamaan. Baringan dari dua buah benda ini yang mana menjadi baringan pertama dan mana yang menjadi baringan kedua. Jadi benda baringan yang paling dekat dengan kita itu kita jadikan baringan pertama. Kemudian selanjutnya adalah baringan kedua. Kemudian bagaimana langkah-langkah dalam membaring? Langkah-langkah membaring, yang pertama kita tentukan dulu dan kenali benda yang akan kita baring. Seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan, semua yang kita lihat di laut itu tidak bisa dijadikan benda baringan, ada syaratnya. Jadi syarat yang pertama itu kita mengenal benda itu dan ada di peta laut. Contohnya, kalian mengenal mercusuar. Kemudian mercusuar tersebut tidak ada di peta laut. Kenapa tidak ada di peta laut? Mungkin karena sudah rusak atau tidak dipergunakan. Jadi itu tidak bisa kita jadikan benda baringan. Selain mercusuar, yang bisa kita jadikan benda baringan seperti pulau, kemudian gunung, pelampung, dan lainnya. Jadi langkah yang pertama, kenali dulu benda tersebut apakah dia bisa kita jadikan menjadi benda baringan. Langkah selanjutnya, tariklah garis atau baringlah kedua benda tersebut secara cepat dan cermat. Jadi baringan yang pertama itu adalah baringan yang paling dekat dengan kita. Kemudian selanjutnya yang kedua menjadi baringan kedua. Hasil baringan kita itu disebut dia baringan pedoman. Baringan pedoman 1 dan baringan pedoman kedua. Apabila hasil baringan kita ini mau kita lukiskan ke atas peta laut, maka baringan pedoman ini harus kita rubah atau kita jadikan menjadi baringan sejati. Di mana rumusnya itu sudah pernah Ibu jelaskan, baringan sejati sama dengan baringan pedoman ditambah variasi ditambah deviasi. Kemudian sesudah kita konversikan atau kita rubah baringan pedoman menjadi baringan sejati, langkah selanjutnya adalah tariklah garis lurus baringan sejati yang sudah kita cari itu di atas peta dengan cara arah yang berlawanan. Maksud dari arah yang berlawanan, misalnya penarikan atau perhitungan BP baringan pedoman menjadi baringan sejati adalah 100, maka kebalikannya berapa? Ini juga sudah pernah Ibu jelaskan. Berarti 100 ditambah 180, 280. Maka yang harus kita gariskan adalah 280. Untuk mencari lawan, apabila dia lebih dari 80 derajat, maka kurangi 180 derajat. Apabila derajatnya itu kurang dari 180 derajat, maka tambahkan 180 derajat. Ini adalah pelajaran kita waktu kelas 2. Langkah selanjutnya adalah hasil titik potong dari kedua baringan, baringan sejati 1 dan baringan sejati 2, itulah posisi kapal. Jadi anak-anak Ibu semuanya, begitulah langkah kita membaring. Kenali dulu bendanya, kemudian tarik garis antara si pembaring dengan benda baringan. Hasil baringannya menjadi baringan pedoman. Baringan pedoman ini kita rubah menjadi baringan sejati dengan menggunakan rumus
baringan sejati sama dengan baringan pedoman ditambah variasi ditambah deviasi. Kemudian baringan sejati ini kita gariskan di atas peta menjadi baringan sejati 1 dan baringan sejati 2 dengan arah yang berlawanan dari hasil perhitungan. Untuk mencari arah berlawanan ini, tambahkan 180 atau kurangkan 180. Kemudian perpotongan antara baringan sejati 1 dan baringan sejati 2 adalah posisi kapal kita. Demikian anak-anak ibu semuanya untuk pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan selanjutnya ibu akan memberikan tugas perhitungan untuk latihannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.